Kadang, tanda-tanda keretakan dalam suatu hubungan tidak muncul dalam bentuk ledakan emosi atau pertengkaran besar yang mencolok. Sebaliknya, mereka seringkali datang secara halus, lewat keheningan yang menggantung di udara, bukan karena pasanganmu sedang marah, tetapi karena mungkin mereka telah kehilangan kepedulian. Hubungan tidak selalu hancur akibat sebuah konflik yang besar. Seringkali, ia runtuh perlahan-lahan, ditelan oleh diam yang tak terpecahkan, oleh ketidakjujuran terselubung di balik senyuman yang terlihat ramah, dan melalui pelukan yang kian terasa dingin dan asing. Hingga akhirnya, engkau mulai merasakan kesendirian meski fisiknya masih berada di sisimu. Pernahkah engkau mengalami perasaan seperti itu? Seperti sedang mencintai seseorang yang mungkin tanpa sepengetahuanmu, diam-diam telah memberikan hatinya pada orang lain. Jika rasa tersebut pernah menyentuh nuranimu, mungkin yang akan dibahas di sini adalah sesuatu yang dapat menjawab pertanyaanmu. Kita akan melihat bersama-sama 7 tanda yang mungkin menjadi pertanda bahwa pasanganmu sedang menyembunyikan sesuatu yang kelak dapat menghancurkan kebahagiaanmu. Sesuatu yang begitu menyakitkan, yakni perselingkuhan. Tetapi sebelum kita memasuki inti pembahasan, luangkanlah sejenak untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, berlangganan ke channel ini, Tuto Stoik, serta bagikan video ini jika menurutmu ada seseorang yang membutuhkannya untuk tersadar dari momok kebohongan yang menghantui. Di sini, kita tidak sedang menuduh siapapun. Yang kita lakukan adalah belajar membaca kenyataan dengan lebih jeli, agar hati kita tidak terus dilukai oleh dusta yang bersembunyi di balik kedok cinta manis. Mari kita mulai. Dengan tanda pertama, perubahan pola komunikasi yang tiba-tiba dan tak biasa. Dulu, setiap pesan kecilmu mungkin dibalas dengan cepat. Setiap ceritamu disambut dengan hangat. Bahkan sapaan sederhana darimu seringkali mendapat respons penuh perhatian. Namun sekarang, keadaan mulai terasa berbeda. Chatmu dibalas setelah berjam-jam, atau bahkan lebih buruk, benar-benar diabaikan. Teleponmu menjadi sering tak dijawab, dengan alasan-alasan yang sama berkali-kali diucap, seperti, "Maaf tadi aku sedang sibuk." Padahal kamu tahu bahwa waktu sebenarnya tetap berjalan seperti biasa. Apa yang berubah hanyalah prioritas. Saat seseorang mulai menjaga jarak secara emosional, seringkali itu bukan sekedar karena kelelahan atau tekanan kehidupan sehari-hari. Lebih dalam dari itu, bisa jadi ada orang lain yang kini menjadi pusat perhatian mereka. Ada tempat lain untuk melabuhkan cerita dan tawa mereka. Tempat di mana energi emosional mereka dialihkan. Pola komunikasi berubah dari hangat menjadi dingin, dari terbuka menjadi tertutup. Hal semacam ini seringkali terjadi bukan tanpa alasan. Perubahan ini bisa jadi adalah sinyal awal bahwa hatinya tidak lagi sepenuhnya milikmu. Yang paling menusuk hati bukanlah ketika mereka benar-benar berhenti berbicara kepadamu. Lebih menyakitkan adalah saat kamu mulai merasa seperti orang asing di mata seseorang yang dulunya membisikkan kata cinta di telingamu dengan penuh keberanian dan rasa tulus. Hening itu membisu, tapi rasa sakitnya berteriak, memberitahu bahwa sesuatu telah berubah dalam diamnya puing-puing sebuah hubungan. Tanda kedua adalah kecenderungan menjaga privasi secara berlebihan dalam hubungan yang seharusnya sehat. Privasi memang penting, tetapi keterbukaan tetap menjadi fondasi utama. Ketika dua orang saling mencintai, tak seharusnya ada yang disembunyikan. Namun, coba perhatikan, apakah belakangan ini pasanganmu mulai menunjukkan sikap terlalu protektif terhadap ponselnya? Apakah layarnya selalu menghadap ke bawah? Apakah dia tiba-tiba mengganti kata sandi, dan saat kamu bertanya, reaksinya justru terlihat defensif? Dulu, dia biasa membalas pesan di hadapanmu, rileks, tanpa rasa khawatir atau terburu-buru mengunci layar. Kini, ketika notifikasi muncul, ia langsung menyembunyikannya. Ekspresi wajahnya berubah, tangan bergerak cepat seolah ada sesuatu yang tidak ingin kamu lihat. Dan saat kamu bertanya, jawabannya terdengar seperti tuduhan balik, seolah kamu adalah pihak yang mencurigai tanpa alasan, bukan seseorang yang berhak bertanya. Privasi semacam itu tidak lagi tentang ruang pribadi semata. Bisa jadi itu telah berubah menjadi tembok yang sengaja dibangun untuk menyembunyikan sesuatu di baliknya. Cinta tidak butuh kode rahasia, dan kepercayaan tidak akan berkembang dalam situasi penuh kerahasiaan. Ketika seseorang merasa perlu terus menutup-nutupi, mungkin bukan karena mereka takut kamu tidak percaya,
tetapi karena mereka tahu bahwa jika kamu mengetahui kebenaran, semuanya akan runtuh. Yang dulu terbuka, kini penuh batasan. Yang dulu mudah diakses, kini terkunci rapat. Bukan hanya ponselnya yang terjaga, tapi juga hatinya. Tanda ketiga adalah kehadiran fisik yang kehilangan sisi emosional. Ada saat-saat ketika seseorang masih berada di sisimu secara fisik, tetapi jiwanya seperti telah pergi. Mereka masih pulang ke rumah, duduk di sofa yang sama, makan bersama, tidur di tempat yang serupa, berbagi ruang dan waktu, namun ada kehampaan yang terasa. Sentuhan yang dulu hangat kini tak lagi membawa kehangatan. Tatapan yang dulu menenangkan kini kehilangan daya magisnya. Obrolan yang pernah penuh tawa dan canda sekarang berubah menjadi sekedar basa-basi, mirip dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap. Kehadiran fisik tidak selalu memastikan keterhubungan emosional. Ketika seseorang tak lagi hadir sepenuh hati, cinta mulai memudar meski tubuhnya belum pergi dari sisimu. Mungkin dia tidak mengatakan apapun, tapi cara dia bersikap dan memperlakukanmu sudah cukup menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Dia terlihat seperti pasanganmu, tetapi tidak lagi bertindak sebagai seseorang yang mencintaimu. Perasaan kesepian di tengah kebersamaan adalah luka emosional mendalam. Tak ada yang lebih menghancurkan daripada merasa kehilangan terhadap seseorang yang masih kamu lihat setiap hari. Kehampaan seperti itu seringkali menyimpan cerita lain, tentang seseorang lain atau hubungan lain yang diam-diam bertumbuh di luar pengetahuanmu. Tanda keempat adalah ketika seseorang lebih sering memberikan kritik dibandingkan apresiasi. Hubungan yang sehat seharusnya tumbuh dalam ruang di mana penghargaan menjadi dasar interaksi. Kritik pada dasarnya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun dan bertumbuh bersama. Namun, situasinya berbeda ketika hati mulai berbelok arah. Bukan hanya menjauh secara fisik atau emosional, tapi juga secara perlahan menemukan alasan-alasan untuk membuatmu merasa tidak cukup. Di masa lalu, hal-hal kecil tentang dirimu mungkin menjadi sumber kebahagiaan baginya. Caramu tertawa, gaya bicaramu yang unik, bahkan candaan sederhana yang terkadang terkesan tak penting, semuanya terasa manis di matanya. Tetapi kini, semua itu berubah. Apa yang dulunya membuatnya tersenyum kini menjadi bahan kritik. Caramu berpakaian, berbicara, hingga sikap dan tindakan terkecil pun menjadi salah di matanya. Yang pernah ia puji kini justru berubah menjadi bahan sindiran yang menyakitkan. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa? Ketika seseorang mulai membandingkanmu dengan orang lain, logika mereka mencari cara untuk membenarkan perubahan hatinya. Jika ada kehadiran orang ketiga dalam pikirannya, pasanganmu akan mulai menurunkan nilaimu di matanya. Ini dilakukan untuk membenarkan pengkhianatan. Semakin mudah bagi seseorang untuk mengkhianati jika ia mampu meyakinkan dirinya bahwa kamu adalah kurang. Dari situlah kritik demi kritik bermunculan, sedangkan pujian perlahan-lahan menghilang. Semua ini bukan karena dirimu telah berubah, tapi karena ia telah berhenti melihatmu dengan mata cinta. Yang terjadi adalah ia melihatmu melalui lensa penyesalan palsu. Penyesalan yang dibuat-buat untuk mencari alasan meninggalkan hubungan ini. Jangan terburu-buru menyalahkan dirimu atas perubahan ini. Kadang-kadang bukan kamu yang berubah. Hati mereka yang perlahan berpalinglah yang mulai mencari-cari celah untuk pergi. Tanda kelima yang tak kalah nyata adalah ketika pasangan mendadak mencari jauh lebih sibuk dibanding biasanya. Kehidupan setiap orang memang dihiasi kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab, atau hal-hal lainnya yang membutuhkan perhatian. Hal ini wajar. Namun, kamu pasti tahu perbedaannya antara kesibukan nyata dengan seseorang yang sengaja membuat dirinya tampak sibuk sebagai alasan untuk menjauh darimu. Di masa lalu, sesibuk apapun jadwalnya, ia akan tetap menyisihkan waktu untukmu. Walau hanya sekedar menelpon sejenak, mengirim pesan sebelum tidur, atau sekedar memberikan tatapan hangat meski dalam waktu terbatas. Tapi sekarang, sibuknya terlihat seperti tidak ada ujungnya. Pesanmu dibalas adanya, ajakan bertemu kerap kali ditolak, dan waktu berdua semakin menghilang dari keseharian kalian. Perasaanmu pun berubah. Dulu kamu adalah bagian penting dari hari-harinya, sekarang keberadaanmu terasa seperti beban. Jika kamu meminta penjelasan, dia mungkin akan memberikan jawaban klise seperti, "Aku banyak kerjaan," atau "Kamu harus ngerti."
Namun di balik jawaban itu, kamu sadar bahwa waktu yang dahulu sepenuhnya milikmu kini telah disisihkan, entah untuk sesuatu atau bahkan seseorang yang belum kamu ketahui. Kenyataan ini semakin berat ketika kamu mulai merasakan perbedaannya. Ia kini butuh waktu untuk menyembunyikan rahasia, mengatur kebohongan, atau bahkan diam-diam membangun hubungan baru di luar hubungan kalian. Hal yang paling menyakitkan terjadi ketika seseorang tak lagi berusaha mencarimu atau meluangkan waktu untuk bersama. Itu pertanda kalau di lubuk hati mereka yang terdalam, kamu sudah tidak lagi dianggap sebagai tempat untuk pulang setelah lelah mereka bekerja sepanjang hari. Jangan tertipu oleh alasan sibuk, karena cinta sejati selalu berhasil menemukan ruang dan waktu, bahkan di tengah kesibukan paling padat sekalipun. Cinta yang tulus tidak pernah menghilangkan perhatian, tak peduli seberapa deras tekanan kehidupan yang dihadapi mereka. Jika dia benar-benar mencintaimu, kesibukan bukanlah alasan untuk menjauh. Tanda keenam adalah perubahan mendadak dalam perhatian terhadap penampilan. Merawat diri dan terlihat menarik memang bukan sesuatu yang salah. Namun jika perubahan itu datang secara tiba-tiba, mencolok dan tanpa alasan yang jelas, tentu hal tersebut layak untuk dipertanyakan. Cobalah mengingat-ingat, apakah belakangan ini pasanganmu mulai menggunakan parfum baru? Apakah dia lebih sering bercermin, memilih pakaian lebih lama, dan terlihat lebih rajin merawat diri? Bahkan mungkin tiba-tiba memutuskan pergi ke gym, padahal sebelumnya tidak pernah terlalu peduli. Yang membuat perubahan ini semakin mencurigakan adalah semua usaha tersebut dilakukan bukan ketika bersamamu, melainkan saat ia pergi sendirian atau dengan teman-teman yang bahkan tak pernah kamu kenal. Ketika kamu bertanya, jawabannya terlihat ringan. Biar enak dilihat aja, masa nggak boleh ngerawat diri? Namun jauh di dalam hati, kamu merasa ada sesuatu yang ganjil. Perubahan itu tampaknya bukan untukmu, bukan demi hubungan kalian, melainkan untuk menarik perhatian di luar hubungan itu sendiri. Selingkuh tidak selalu soal perasaan. Kadang semuanya bermula dari niat kecil untuk terlihat menarik, bukan di depan pasangannya, tetapi di hadapan orang lain. Ketika seseorang mulai ingin tampil lebih baik, bukan untuk membuatmu bangga, tetapi untuk menarik hati orang lain, maka itu sudah menjadi pertanda bahwa ia sedang membuka pintu bagi dunia di luar hubunganmu dengannya. Penampilan yang tiba-tiba berubah drastis tanpa melibatkanmu dalam prosesnya bisa menjadi sebuah sinyal bahwa ia sedang mencoba menjadi versi terbaik dirinya, tapi bukan untukmu. Tanda ketujuh adalah intuisi yang mulai berteriak, namun selalu kamu bungkam sendiri. Ada kalanya kita tidak perlu bukti. Apa yang sebenarnya kita rasakan sudah cukup memberikan jawaban. Kamu mulai merasa ada yang tidak beres. Malam-malammu terasa sepi, gelisah, tanpa alasan yang jelas. Dan jiwamu seperti memberikan sinyal bahwa sesuatu sedang berubah. Namun, kamu takut mengakuinya. Takut karena rasa sayangmu pada pasangan dan kepercayaanmu terhadap hubungan kalian masih begitu besar. Rasa itu semakin kentara ketika dia pulang. Kamu memperhatikan matanya. Ada ruang kosong di sana saat dia berbicara. Kata-katanya terdengar hambar, seolah hanya diucapkan karena harus, bukan karena ingin. Kamu mencoba berpura-pura tidak tahu, tidak sanggup menghadapi kenyataan karena menerima kebenaran jauh lebih menyakitkan dibandingkan terus berpegang pada harapan palsu. Kamu pun mulai berdialog dengan dirimu sendiri. Jangan berpikiran negatif. Dia mungkin hanya banyak pikiran. Setiap orang bisa berubah, bukan berarti dia selingkuh. Tapi jauh di dalam dirimu, ada suara kecil yang semakin keras. Suara itu mengatakan bahwa dia tak lagi sepenuhnya milikmu. Dan yang lebih menyedihkan, suara tersebut sebenarnya sudah lama berteriak, hanya saja kamu terlalu takut untuk mendengarkannya. Yang seringkali mengetahui kebenaran bukanlah mata atau telinga, melainkan hatimu. Jika hatimu sudah merasa ada sesuatu yang tidak benar, tetapi kamu terus menutup mata dan telinga terhadap itu semua, maka sebenarnya kamu bukan sedang mencintai seseorang lagi, melainkan sedang merusak dirimu sendiri. Intuisi bukanlah firasat semata. Ia merupakan kebijaksanaan emosional dari serangkaian pengamatan kecil yang selama ini telah kamu kumpulkan. Kebenaran yang akhirnya terwujud dalam kalimat sederhana, "Aku sedang dibohongi." Berhentilah memadamkan suara dari dalam dirimu sendiri.
Kadang keberanian terbesar dalam cinta bukanlah mempertahankan hubungan, tetapi mengakui bahwa hubungan tersebut sudah tidak lagi layak dipertahankan. Menutup pembahasan ini, mengenali tanda-tanda pengkhianatan bukanlah untuk semakin melukai hati, tetapi untuk membantu kita menghadapi kenyataan dengan keberanian dan kekuatan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa dalam kehidupan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengatur perasaan orang lain atau keputusan mereka. Yang sebenarnya dapat kita kendalikan hanyalah sikap kita sendiri. Hal terpenting adalah bagaimana kita merespon situasi, menjaga diri, dan memilih langkah ke depan. Saat menyadari ada yang tidak beres dalam hubunganmu, jangan biarkan rasa sakit menguasai diri. Jadilah kuat seperti batu karang yang tetap kokoh meski diterpa ombak yang keras. Ingatlah pesan dari Marcus Aurelius, jangan biarkan dirimu terganggu oleh hal-hal yang tidak dapat kamu ubah. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk setia, tetapi kamu selalu memiliki pilihan untuk tetap setia pada dirimu sendiri. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang tak lagi mendukung pertumbuhanmu. Dengan melepaskan yang usang, kamu membuka ruang bagi pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih sejati, yang lahir dari ketulusan dan kejujuran. Teruslah berjalan dengan kepala tegak dan hati yang damai. Hidup sejatinya adalah tentang perjalanan yang kamu pilih, bukan tentang mereka yang meninggalkanmu di tengah jalan. Jika kamu merasa mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberi tanda suka, berkomentar, dan berlangganan channel Tuto Stoik. Bagikan juga kepada teman-temanmu yang mungkin membutuhkan pengingat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Tuto Stoik sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.